Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Kamis 21 Mei 2020 bersama Pastor Marcel Lotandung. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau kini dimuliakan di surga bersama dengan Bapamu dan bahkan duduk sebelah kanannya. Semoga kami semakin mengimani Engkau dan juga senantiasa mau merenungkan sabdamu, berkati kami saat ini. Amin. Saudara-saudariku, kita dengarkan Injil hari ini dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara-saudari, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah peristiwa iman bagi kita umat Katolik. Di satu pihak membawa kesedihan bagi para rasul, bahkan juga bagi jemaat perdana. Tetapi di pihak lain membawa sukacita bagi seluruh gereja, karena kini Yesus dimuliakan bersama dengan Bapanya di surga. Nah, apa yang bisa kita renungkan dari hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Saya mencatat sekurang-kurangnya 3 hal yang bisa kita renungkan. Pertama, bahwa dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kini Dia dimuliakan dan duduk di sisi kanan Bapa di surga. Seperti yang dikatakan dalam Injil Markus bab 16 ayat 19, dengan kenaikannya kini Yesus Kristus duduk di sisi kanan Bapa. Jadi Yesus mempunyai kedudukan yang sangat mulia. Semua firman-Nya, semua ajarannya, kata-katanya, bahkan semua pekerjaan-pekerjaan kasih, pelayanan-pelayanannya selama di bumi itu dinyatakan benar, dinyatakan itu pantas di hadapan Tuhan, dan kini dinyatakan Yesus sebagai yang mulia. Maka apapun yang pernah dilakukan oleh Yesus oleh Bapanya itu diteguhkan kembali dan itu dilegalisir, diresmikan sebagai sesuatu yang benar sesuai dengan kehendak Bapanya. Yang kedua, bahwa dengan kenaikannya ke surga duduk sebelah kanan, kini Yesus mempunyai fungsi sebagai hakim dunia, bahkan sebagai raja alam semesta. Dan itu nyata dipenuhi firman-Nya dalam Injil Lukas bab 23 ayat 42 sampai 43, ketika Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersamaku dalam Firdaus." Yesus mengatakan hal itu ketika seorang penjahat yang digantung pada salib bersama Yesus itu bertobat dan meminta dengan mengatakan, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Dia tidak hanya bertobat, tetapi juga percaya bahwa Yesus adalah raja semesta alam. Karena itu Yesus mengatakan, "Saat ini juga engkau akan bersamaku dalam Firdaus." Itu adalah penyempurnaan kata-kata Yesus kepada penjahat itu dengan kenaikannya ke surga ini. Dan bagi kita, untuk poin yang kedua ini, Yesus sebagai hakim dan raja semesta alam sekaligus berfungsi atau sekaligus berperan sebagai penebus. Yesus akan menebus kita. Yesus akan menemani kita dan memberikan kehidupan kepada kita, walaupun barangkali kita ini banyak kesalahan dan dosa, tapi kita dilayakkan karena percaya dan senantiasa mau memperbaharui hidup kita. Dan itu menyatakan kembali atau menyempurnakan firman-Nya dalam Yohanes bab 14 ayat 5 dan 6. Ketika Ia mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan." Kini Ia adalah jalan
keselamatan, jalan kebenaran kehidupan kita. Dan yang menjadi poin yang ketiga permenungan kita, bahwa dengan kenaikannya ke surga, kini kita diteguhkan, dinyatakan sebagai duta-duta kasih Yesus kepada dunia. Ketika Yesus mengatakan dalam Injil hari ini ayat 19 dan ayat 20, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Jadi Yesus akan menemani kita sampai akhir zaman dimanapun kita berada. Dan Dia akan menguatkan kita karena kita mewartakan kasih kemurahannya. Saudara-saudari, pada Perang Dunia Kedua terjadi pengeboman di negara-negara Eropa termasuk di Jerman. Dan banyak gereja-gereja Katolik itu hancur. Termasuk salah satu gereja yang ada di Jerman Utara, semua bangunan hancur. Dan juga salib itu hancur, termasuk tangan dan kakinya. Sebuah gereja yang punya salib besar di Jerman Utara ini. Ketika selesai Perang Dunia Kedua, diperbaikilah kembali gereja-gereja, dan gereja yang di Jerman Utara ini itu juga diperbaiki kembali. Namun salib yang hancur tanpa tangan ini dibiarkan begitu saja kecuali korpusnya. Lalu di bawah salib itu ditulis, "Aku membutuhkan tangan-tangan kalian." Ya, Yesus membutuhkan tangan-tangan kita. Ia membutuhkan kaki-kaki kita. Ia membutuhkan suara-suara kita. Ia membutuhkan pikiran-pikiran kita. Dan ia membutuhkan hati kita untuk menjadi pewarta kasih-Nya kepada dunia. Membangun kerajaan di tengah-tengah dunia ini lewat kasih kemurahannya. Itulah panggilan kita, dan Yesus akan menemani kita walaupun banyak tantangan ujian dalam hidup kita setiap hari. Kita tidak usah takut ataupun cemas karena Yesus kini mulia di atas surga dan setiap saat bisa menemani dan menuntun kita dalam berbagai macam situasi, termasuk situasi yang enak maupun situasi yang penuh tantangan, penuh ujian, seperti masa-masa sekarang ini penuh tantangan, penuh ujian karena pandemi virus corona. Kita tidak usah berkecil hati, tidak usah menyerah atau patah semangat, tetapi percaya penuh, menaruh harapan pada Yesus yang akan memberikan kekuatan dan kemuliaan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau kini dimuliakan di surga, dan Engkau menemani kami di mana saja kami berada dan saat apapun juga. Semoga kami tetap setia dan penuh harapan menjalani hidup kami dan juga menjadi terang, menjadi pembawa kabar sukacita bagi sesama. Demi Kristus Tuhan kami. Semoga saudaraku yang terkasih diberkati Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.